Firman Tuhan hari ke-112, 22 April tahun 2025, 2 Timotius pasal 2 ayat 24, perikop, pekerja Tuhan sabar, ramah dan bisa mengajar. Tahun 2025 diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-24. Kerja untuk Tuhan, sabar dan ramah. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap sesama dan harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Orang yang bekerja buat Tuhan tidak patut bertengkar. Ia harus ramah terhadap semua orang dan dapat mengajar orang dengan baik dan sabar. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Songonon, unang ma si parbada na poso ni debata ikon burjudo ibana tusuri halak ikon malo jala sabar do ibana mangajari. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sebagai pedoman kita tetap saya sampaikan dalam bulan April, yaitu menghayati pengampunan dosa melalui kebangkitan Yesus, pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4 dikatakan demikian. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di sini ada transformasi spiritual. Melalui baptisan kudus, kita menjadi sama dengan Yesus karena sudah menyatu dengan Dia. Akibat kita sudah bersatu dengan Dia, maka kematian Yesus itu pun akan menjadi bagian dari kita. Demikian juga kebangkitannya juga merupakan bagian dari kita setelah kita dibaptis atas nama Yesus. Jadi hidup tabiat lama berubah dengan pembaharuan budi kita dengan tabiat baru setelah baptisan kudus. Dibaptis dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang mendamaikan kita dengan Allah. Dibaptis dalam Roh Kudus sebagai roh penolong, pembimbing, dan juga penghibur. Setelah Yesus
naik ke surga. Roh Kuduslah yang menemani kita sampai akhir zaman, pada saatnya Dia datang kedua kalinya. Itulah pedoman kita selama bulan April. Dengan baptisan kudus, kita pewaris kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-24. Sebagai syarat hamba Tuhan adalah ramah, sabar, dan bisa sebagai guru. Artinya sebagai pengajar. Bisa memberikan pelajaran yang baik. Itulah perikop daripada ayat hari ini. Sekarang apa makna ayat daripada 24 ini? Ya. Dalam ayat ini terdapat penekanan akan sikap orang Kristen. Jadi penekanannya adalah pada sikap orang Kristen dalam menghadapi berbagai tantangan dan perbedaan pendapat, di mana seorang hamba Tuhan diharapkan untuk menjadi lemah lembut, ya, ramah, sabar, dan tidak mudah terprovokasi. Itulah yang diharapkan sebagai orang Kristen. Sikap ini harus dipegang sebagai pengikut Kristus. Ya. Disinilah ya diperlukan karakter Kristiani, yaitu kasih. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama berinteraksi dengan orang lain, harus mengutamakan kasih. Kenapa? Karena kasih itu bisa menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Kasihilah sungguh-sungguh sesamamu, karena kasih itu bisa menutupi dosa. Artinya bisa menjadi baik dan menjadi menyenangkan hati Allah apabila kita sudah saling mengasihi. Kemudian apa pesan moral yang perlu kita petik dari perikop ini sebagai pegangan kita dalam hidup sehari-hari? Pesan moralnya adalah sikap lemah lembut dan sabar. Nah, jadi lemah lembut dan sabar merupakan kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai di tengah keberagaman. Jadi sikap lemah lembut, ya, sabar merupakan kunci untuk menciptakan hubungan. Jadi menciptakan hubungan itu adalah dengan lemah lembut dan sabar. Bagaimana definisi sabar? Ya, kita lihat ya, dalam Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Itulah kalau kita sabar. Jadi kita sudah melebihi seorang pahlawan kalau kita sabar. Apalagi dengan kesabaran dan menguasai diri. Itu melebihi seorang yang menaklukkan sebuah kota. Artinya sabar dan menguasai diri, kita sudah sebagai pahlawan dan juga sudah memenangkan peperangan, pertempuran. Itulah kelebihan orang sabar
dan menguasai diri. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Sabar dan menguasai diri. Sekarang apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Ya. Pertama, dalam menghadapi perdebatan atau situasi yang menantang, seharusnya kita tidak hanya menggunakan kata-kata, tapi juga pendekatan yang bijak dan penuh kasih. Jadi ada approach making, ya, pendekatan yang baik, yang bijak, persuasif. Bukan hanya kata-kata, tapi juga pelaksanaan. Nah, itu pembelajaran yang pertama. Jadi tidak hanya mengatakan, tetapi kita harus berbuat dan menjalankannya. Demikian juga kalau firman Tuhan, ya. Jadilah pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Kalau bukan demikian, kita bisa seorang menipu diri. Jadi seorang yang mendengar firman tapi tidak menjalankan, dia adalah penipu dirinya sendiri. Nah, jadi di sini dikatakan tadi, jangan hanya sebatas kata-kata, tapi pendekatan yang baik, approach making, untuk mengatasi perdebatan-perdebatan yang sengit, yang bisa membuat kita jadi kurang sehat, ya, bisa pikiran kita menjadi tidak netral atau jadi labil, ya, bisa berubah. Nah, jadi di sini dikatakan adalah sabar, tadi perkataan sabar dan menguasai diri. Nah, kemudian di sini adalah dikatakan bahwa pendekatan untuk menjalankan bagaimana sebenarnya kesabaran dan penguasaan diri itu dilakukan terhadap sesama. Pembelajaran kedua, menurut para ahli Alkitab, ini menurut para ahli ini, ya, dikatakan sikap sabar dan lemah lembut itu mencerminkan sifat daripada Kristus, ya. Jadi sifat Kristus sendiri adalah lemah lembut dan sabar. Dan ini sudah dibuktikan pada waktu di kayu salib. Coba. Dia, ya, sudah dikatakan sangat disiksa, dihina di tiang salib itu. Sudah dimaki-maki dan juga ditempeleng, ya. Bahkan diludahin sama orang-orang. Tapi dia tetap sabar. Apa yang disampaikan di kayu salib? Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Coba, sudah diludahi, sudah dicaci maki, sudah diolok-olok, tapi Yesus mengatakan mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Wah, bukan mainnya. Jadi kalau kita juga mungkin menyatakan seperti itu, kalau kita dihina orang, dicaci maki, dituduh macam-macam, ya, kita hanya mengatakan mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi kita anggaplah itu kebodohan mereka. Nah, kalau mereka bodoh, apakah kita sikapi juga dengan bodoh? Tentu tidak. Jadi Yesus punya karakter sabar dan lemah lembut. Itu yang mau kita pakai pembelajaran dari perikop ini. Nah, kemudian pembelajaran ketiga, kita diajarkan untuk tidak mencari-cari perpecahan, melainkan untuk membangun perdamaian dan saling pengertian.
Jadi tidak membesar-besarkan masalah kecil ya menjadi besar. Tapi kalau bisa ya mengecilkan semua persoalan, dan lama-lama kasih yang berjalan bisa menutupi dosa, dihilangkan. Kalau sudah kasih yang berjalan, semua akan bisa tercipta dengan baik. Ini juga terjadi pada komunitas kita. Ya, pada komunitas. Sering kita dicaci maki atau dituduh macam-macam. Nah, bagaimana sikap kita? Ya. Kalau sudah misalnya mereka mengaku itu salah, kita juga harus mengampuni. Ya. Kita hanya ingin sama-sama penyelesaian masalah. Artinya, tidak ada yang berdosa dengan adanya perdebatan dan pertengkaran yang terjadi. Semua bisa diselesaikan dengan damai. Maka dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia dianggap sebagai anak-anak Allah. Jadi barang siapa sudah membawa damai, dia sudah diaku sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Itulah pembelajaran yang ketiga. Kemudian pembelajaran yang keempat. Kalau kita kaitkan dengan 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, kita diingatkan untuk selalu bersiap sedia ya, memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya tentang pengharapan yang ada pada kita. Artinya, apa sih pengharapan kita? Nah, itu pun harus kita jelaskan kepada orang apabila ada orang bertanya, apa sih harapan kita sebagai hidup ini? Singkat, saya selalu mengatakan, tujuan akhir hidup kita adalah life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini adalah di Yerusalem yang baru. Jadi bukan kematian sebagai akhir daripada hidup kita, tapi ada kehidupan setelah kehidupan saat ini. Kalau seandainya kematian akhir daripada hidup kita, itu adalah kuasa iblis. Tapi kalau kehidupan ya di akhir daripada kematian kita, itu adalah kuasa Allah. Dan karena kita sudah ada jaminan, waktu kita dibaptis, kita sebagai pewaris kerajaan surga. Bagaimana kita memanage ini selama hidup, selama di dunia ini? Itulah dikatakan bahwa Roh Kudus sebagai roh penolong, hanya dialah yang bisa membantu kita dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan, kalau kita bersatu dengan Roh Kudus, maka kita selalu diberikan bimbingan dan juga diberikan kekuatan dan juga diberikan pengharapan. Jadi pengharapan itu yang dikatakan tadi harus kita sampaikan juga kepada orang. Apa harapan kita? Harapan kita adalah life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Artinya di tempat yang disediakan oleh Allah dengan fasilitas yang termegah. Jalan rayanya emas murni. Di tengah kota ada sungai mengalir. Di pinggir sungai ada pohon yang rindang, yang tidak pernah layu dan selalu segar, dan berbuah setiap bulan. Buahnya itulah yang kita ambil bisa cuma-cuma tanpa bayar. Itulah harapan kita. Jadi kita harus bisa berbagi kepada orang lain agar bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Jadi dengan istilah daripada intellectual capital dikatakan, jadilah kita sebagai agent of change. Artinya agen daripada perubahan. Perubahannya bagaimana? Perubahan
dari gelap menjadi terang. Seperti kemarin kita merayakan Hari Raya Rading Ajeng Kartini yang membuat gagasan habis gelap terbitlah terang. Kita pun harus bisa menjadi agent of change atau agen perubahan dari habis gelap terbit terang. Dan dikatakan kiranya cahayamu bersinar di depan orang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Tuhan. Itulah pembelajaran dari perikop ini, yaitu dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 24. Sekarang kita masuk dalam konklusi, atau dengan kata lain adalah kesimpulan. Apa kesimpulan kita dari perikop ini? Yang pertama, saya selalu menyampaikan pertanyaan dengan 3 pertanyaan untuk kita jawab. Pertanyaan pertama, seberapa besar pengaruh karakter Kristiani dalam membangun hubungan profesional yang baik di tempat kerja. Jadi sejauh mana karakter Kristiani untuk membangun profesionalisme di tempat kerja? Apakah kita basuh sandungan? Apakah kita bisa jadi role model? Apakah kita bisa menjadi dipercaya oleh orang? Dan apakah kita layak dipercaya? Jawabnya adalah karakter Kristiani dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membangun profesional yang baik di tempat kerja. Apa itu? Seperti nilai-nilai yang kita anut. Integritas. Sesuai kata dan perbuatan. Apa yang kita katakan, itu kita jalankan. Apa yang kita jalankan, itulah yang kita katakan. Sesuai kata dan perbuatan. Kemudian nilai yang lainnya adalah kasih. Karena kasih adalah karakter daripada Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, berarti tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya dikatakan karakter Allah adalah kasih. Nah, kemudian apa selain daripada integritas dan kasih? Ada lagi adalah kejujuran. Kejujuran ini sangat diperlukan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Untuk membangun kepercayaan, dasarnya adalah jujur. Kalau kita tidak jujur, orang tidak akan percaya apa yang kita katakan. Tapi kalau kita jujur dalam bertindak, maka orang akan percaya kepada kita. Demikian juga Tuhan juga seperti itu. Nah, makanya dikatakan kita dipercaya dalam mengolah yang kecil, maka akan diberikan yang besar kepercayaan pada kita. Nah, sekarang saya merenungkan sekarang, banyak orang sudah berkeluarga 10 tahun tidak punya anak. Ya. Apakah Allah tidak percaya? Nah, saya katakan, kalau kita sudah harusnya punya anak tapi tidak punya anak, kita tanyakan kepercayaan Tuhan kepada kita apa? Yang penting kan kita dipercaya membimbing anak.
Kalau sampai 5 tahun tidak memiliki anak, bisalah kita mengadop anak. Menaruh dulu kepercayaan Tuhan kepada kita. Apakah kita dipercaya untuk menjaga anak? Ya. Pengalaman. Ada orang, ya, dia sudah 5 tahun tidak punya anak. Saya katakan, kalau tahun ini Anda berjanji tidak memiliki anak, maka janji sama Tuhan, saya akan mengadop anak. Ya, seperti itu. Nah, dan ada contoh lain. Begitu dia mengadop anak, anaknya sudah mulai jalan, diberikan kepada dia anak kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Jadi ada istilah di sini membangun trust, kepercayaan. Ya. Dia dipercaya dan layak dipercaya, maka diberikan kepercayaan lebih besar. Demikian juga lah mungkin Tuhan kepada kita. Dan kita dilihat oleh Tuhan layak dipercaya, maka diberikan yang lebih besar. Coba kalau kita tidak berinisiatif untuk membuat atau menciptakan atau mengadop anak, mungkin selamanya kita tidak punya anak, bisa jadi. Tapi ya itulah, dipercaya sedikit, Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi. Jadi bagi teman-teman yang sudah menikah sampai 5 tahun tidak punya anak, Anda harus berjanji pada tahun ke-6, apabila saya masih belum punya anak, izin kepada Tuhan untuk mengadop anak. Banyak kok anak yang muda, banyak anak yang terlantar yang tidak bisa dipelihara oleh orang. Banyak mengadopsi anak. Dan itu untuk menciptakan kepercayaan Tuhan kepada kita. Itulah saran daripada saya untuk mengadop anak apabila kita belum dipercaya untuk mendapatkan anak. Itulah tadi nilai-nilai Kristiani, ya, yang bisa kita pakai dalam menciptakan profesionalisme di tempat kerja. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 tadi, bahwa Allah itu kasih, barang siapa tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih ialah dari Allah. Dan tiap-tiap orang yang mengasihi, ya, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ayat 8 tadi katakan adalah kasih, Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Jadi mengenal Allah dilihat dari apakah kita memiliki kasih atau tidak. Memiliki kasih, kenal dengan Allah. Tidak memiliki kasih, tidak kenal dengan Allah. Itu kata Alkitab, ya. Itu kata Alkitab. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara menghadapi situasi yang konflik, ya, dengan efektif dan penuh kasih seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Bagaimana menghadapi situasi konflik, ya, yang diajarkan dalam Alkitab? Bagaimana menghadapi konflik dengan efektif dan penuh kasih merupakan prinsip penting dalam ajaran Alkitab. Jadi bagaimana cara menghadapi situasi konflik dengan efektif dan penuh kasih seperti diajarkan dalam Alkitab? Itulah dikatakan bahwa, ya, dalam Alkitab dikatakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka dianggap sebagai anak-anak Allah. Jadi, jadilah kita sebagai anak-anak Allah yang membawa damai. Itulah cara kita menghadapi situasi konflik. Terjadi pertengkaran hebat, kita haruslah membawa damai, menenangkan dari kedua belah pihak dengan cara dan pandangan kita, pengalaman kita untuk bisa mengamankan yang bertengkar atau yang berkonflik dengan penuh dengan persuasif. Itulah kita lihat ya untuk cara kita menanggulangi masalah konflik. Nah, kemudian juga tambahan dalam Efesus 4 pasal 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah ya seorang terhadap orang lain, penuh kasih dan mesra, saling ya mengampuni dan saling mendukung. Jadi kuncinya adalah saling mengampuni, saling mendukung, penuh dengan kasih. Karena 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, mengasihi dengan sungguh-sungguh satu sama yang lain, banyak menutupi dosa. Jadi kasih bisa menutupi dosa. Apabila ini kita bawa dalam pertengkaran, maka terjadilah kedamaian dalam pertengkaran tersebut. Itulah jawaban pertanyaan yang kedua. Ya, kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga atau terakhir. Apa peranan doa dalam membantu ya seseorang untuk tetap lemah lembut, sabar saat menghadapi berbagai tantangan? Apa ya peran doa kalau kita menghadapi tantangan yang berat, supaya kita tetap lemah lembut, katanya. Doa memiliki peran yang sangat penting dalam membantu seseorang untuk tetap lemah lembut dan sabar menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Jadi doa itu bisa mengatasi untuk kita tetap lemah lembut kepada semua orang. Karena dalam doa itu kita minta pengampunan dan minta untuk pertanggungjawaban ya. Artinya kita perjawabkan kepada Tuhan apa yang kita lakukan. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apapun di dunia ini. Nah, dikatakan, nyatakanlah keinginanmu ya, dan permohonan dengan doa dan mengucap syukur. Nyatakan keinginan dan permohonan melalui doa. Jadi apa yang kita inginkan? Kita menginginkan damai dengan si A, kita minta. Kita menginginkan supaya tidak ada pertengkaran lagi dengan si B, kita mohon dengan doa. Jadi dengan doalah. Itulah peran doa yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, nyatakan permohonan dengan doa kepada Tuhan. Karena dalam doa kita berbicara langsung dengan Allah. Kalau kita berbicara tentu apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita sampaikan, ini yang dikatakan, nyatakan permohonanmu dengan doa. Apa yang mau katakan, sampaikan. Alhasil daripada dikatakan ya apa? Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal. Coba bisa melampaui apa yang kita pikirkan, datang dari Tuhan, melampaui segala akal. Dan juga katanya memelihara pikiran dan hati kita. Itulah jawaban daripada peran doa dalam menghadapi tantangan untuk tetap lemah lembut dalam
keseharian kita. Sabar dan penuh kasih. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita.